Yang kedua, struktur sosial relatif homogen, dan yang ketiga, jumlah penduduk sedikit dan lembaga-lembaga politik terbatas. Makasih Supri. Ini asumsi atau prasyarat kalau ingin jadi negara kota yang dijamin akan ada satu pengaturan yang simpel dan rendah atau minimalis konflik. Pertama, luas wilayah Yunani itu terbatas. Ini zaman dulu ceritanya, dan kita bisa tarik ke zaman sekarang, kawan-kawan. Ya. Yang kedua, kalau mau jadi sistem itu struktur sosial relatif homogen. Nggak ada seorang kapitalis, ada seorang pekerja, ada birokrat, ada orang rakyat jelata. Itu akan memunculkan sebuah konflik sosial, kawan-kawan. Kan saya sebagai pemilik, saya suruh aja kalian sebagai pekerja. Nggak nurut? Kan. Ini enggak nih. Secara struktur tuh seragam gitu loh, homogen. Kan mudah, nggak ada perbedaan, nggak ada konflik, kan semua sama kita nih. Seperti kalian aja, sudah semua, nggak ada konflik kan? Tapi ketika saya hadir, dosen muncul tuh konflik. Maksudnya gitu, akan muncul sebuah perubahan status sosial. Oh, Pak Vindi siap kan? Ya kan? Orang mangut gitu kan? Dan saya juga lupa diri juga, saya lupa diri juga. Lupa diri untuk ingin sebagai orang yang dihargai. Ya udah, potensial konflik akan terbuka di situ. Ada orang yang berpotensi menindas dan ditindas. Dan yang ketiga, jumlah penduduk sedikit dan lembaga-lembaga politik itu terbatas. Sekarang itu banyak kelembagaan dan kementerian, banyak kementerian lembaga, banyak partai-partai politik dengan segala macam pasapahnya. Ada anggaran agama, nasionalis. Untuk kita nggak ada komunis nggak boleh hadir di Indonesia pasapah komunis dalam sebuah partai. Nah, udah nih, ini prasyarat kalau mau jadi negara state, negara yang aman, negara sejahtera, kecil luas wilayahnya, homogen penduduknya, dan secara populasi, secara struktur sosial kelembagaan terbatas. Gak banyak, Indonesia tuh banyak banget, populasinya banyak, hampir 280 juta, 280 juta jiwa, kawan-kawan. Itu negara besar, wilayahnya luas dari ujung Papua ke ujung Aceh, dengan ragam budaya, ragam agama. Kalau nggak pintar-pintar mengolah, ini bisa pecah. Tapi kita alhamdulillah kita masih bersama bersatu dengan segala konflik yang mudah kita bisa tangani bersama. Cindestek. Asumsinya tidak mudah. Nah, secara kewilayahan kita lagi mengadopsi pola ini dengan pola apa namanya? Otonomi daerah. Wali kota, bupati, silakan Anda tuh kelola wilayah sendiri. Tapi jangan korupsi. Jangan aji mumpung. Bahaya ini, akan muncul sebuah permasalahan sosial ketika ada penguasa-penguasa lokal yang berusaha untuk menindas rakyatnya atau mementingkan kepentingan pribadinya. Itu bahaya. Ingat sekali lagi, sekarang ada demokrasi. Orang kalau kasih kelakuan yang memunculkan korup itu pasti ditekan oleh rakyatnya, balik menekan, ujung-ujungnya chaos. Bukannya kita kerja fokus, tapi malah ngurusin konflik. Sampai kapan kita beresnya nih? Kan gitu teman-teman. Yang harus dihindari konflik itu karena ada kesepahaman. Pemerintah berlaku sebagai pemimpin yang adil, yang mencintai rakyatnya. Mungkin memang fakta kita akan berbeda, kawan-kawan. Tidak mungkin dibikin homogen. Beda agama, beda budaya, beda status sosial, itu suatu hal yang sangat faktual. Hukum Tuhan, sunatullah kita diciptakan berbeda-beda. Tapi jangan memunculkan sebuah konflik akibat ego pribadi itu, teman-teman.
Oke. Di ujung kuliah kita kawan-kawan. Ya. Jadi pemikiran masih mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat agraris dan militer. Ini ciri-ciri negara-negara state, agraris, militer, serta merupakan reaksi terhadap ketidakadilan dalam kepemilikan harta benda. Ini zaman Romawi kuno yang terjadi pada sebuah wilayah negara kota. Ya. Nah, konsep sosialnya negara Yunani kuno itu menekankan pada pemilikan bersama. Implikasinya terhadap ilmu ekonomi apa? Adalah jika pemilikan pribadi diakui dengan tegas, maka konsepsi yang mengarah pada perdagangan akan mungkin dilakukan. Ya, saya punya modal, saya punya lahan usaha, ya transaksi. Dan selanjutnya akan berdampak pada perkembangan ekonomi pasar yang kemudian tercetuslah pada zaman Adam Smith. Itu yang terjadi pada proses perdagangan di zaman Yunani kuno, ditarik ke bawah terus muncul ide kapitalisme, kepemilikan individual yang dianggap akan mencerminkan sebuah ekonomi pasar. Itu teman-teman. Oke, terima kasih.